Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Universitas Bina Sarana Informatika kelas 17 6A26 ingin memaparkan proyek UAS atau presentasi tutorial mata kuliah dari komputer forensik yang dibimbing oleh Ibu Evi Priyanti, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tema yang berkaitan tentang komputer forensik itu sendiri, yakni mengungkap jejak digital undercover, investigasi forensik jaringan terhadap komunikasi email rahasia melalui paket capture. Pada deskripsi kasus ini berawal dari seorang perempuan yaitu bernama si Undercover, yang ia baru saja juga dibebaskan dengan jaminan setelah menjalani proses hukum. Ani ini dilaporkan menghilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Nah, sebelum kepergiannya itu, tim penyidik berhasil merekam aktivitas jaringan paket capture yang mencakup seluruh komunikasi internet si An. An telah melakukan komunikasi melalui email dengan kekasih rahasianya Mr. X sebelum melarikan diri. Dugaan ini juga mengungkap bahwa tangkapan jaringan berformat paket capture menjadi bukti digital yang berpotensi mengungkap pesan rahasia, dokumen yang dikirim, serta lokasi pelarian si An. Oleh karenanya, dilakukanlah analisis forensik jaringan atau network forensik untuk menelusuri isi komunikasi tersebut. Kami ditugaskan sebagai penyidik forensik dalam bentuk simulasi, yakni untuk meneliti investigasi file paket capture tersebut dengan 8 poin di bawah berikut ini. Yang pertama, apa alamat email An, kedua apa kata sandi email An, ketiga apa alamat email kekasih rahasia Mr. X, 4 dua barang apa yang An suruh kekasih rahasianya bawa, kelima apa nama lampiran yang An kirim kepada kekasih rahasianya, 6 di kota dan negara manakah mereka berencana untuk bertemu, 7 berapa nilai MD5 hash dari lampiran tersebut, 8 berapa nilai MD5 hash dari gambar yang disematkan dalam dokumen lampiran tersebut. Yang sudah saya bilang dari sebelumnya, kasus ini hanya simulasi yang bertujuan untuk melatih kemampuan dalam mengidentifikasi, mengekstraksi, dan menganalisis artefak digital menggunakan alat bantu forensik seperti Wireshark, Network Miner, dan utilitas hashing MD5Sum. Lanjut pada bagian tutorialnya, langsung saja di sini kita buka Wireshark itu sendiri. Sebelumnya saya sudah mendownload file paket capture tersebut, yakni pada bagian sini klik open. Saya sudah menyimpannya pada folder komputer forensik yang bernama evidence02.packetcapture. Langsung kita klik open. Di sini sudah terlihat jelas ada beberapa kolom, nomor, time, source, destination, protokol, length, dan info. Untuk mencari email An dan kata sandi tersebut, di sini kita perlu mengetikkan SMTP. Lalu kita klik enter. Pada bagian length protokol SMTP ini, kita coba cari yang bernomor lengthnya ini 85. Lalu klik kanan, klik follow TCP stream. Setelah masuk, ini ada bagian beberapa dari file tersebut, isi konten dari file tersebut. Nah, untuk mencari email dan passwordnya kita perlu mengcopy pada bagian ini 334 di out login sampai NTU 4C dan seterusnya. Lanjut ke bagian web browser Google Chrome, kita ketikkan di sini URL base64decode.org. Lalu kita klik bagian ini, kita isikan, kita pastekan di sini. Nah, sudah terlihat pada bagian ini, kita klik 334, kita delete. Bagian bawahnya juga. Setelah pada bagian ini kita sudah copy pastekan, lalu kita lanjut decode. Setelah itu akan muncul username serta password yang sebelumnya terenkripsi atau sebelumnya terhash. Untuk membuka dari username serta password si An itu sendiri. Di sini bertuliskan sneaky g33k@all.com dan passwordnya 558R00LZ.
Mungkin cukup sekian dari tutorial saya, Muhammad Bintang Mahardani dengan NIM 17225-123. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang bernama Arta Nugraha. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan studi kasus dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Arta Nugraha dengan NIM 17225-5023. Program studi Teknologi Informasi, mata kuliahnya Komputer Forensik. Di bagian ini saya akan membahas di studi kasus dari apa alamat email kekasih rahasianya si Mrs. An, yaitu Tuan X. Untuk pertama, kita buka software Wersak dulu. Di software Wersak, kita akan masuk ke protokol namanya SMTP. Di protokol SMTP ini kita dapat mencari info mengenai apa alamat email dari kekasihnya Mrs. An, yaitu Tuan X. Begitu kita sudah cari di link info, kita ke bagian 88 di RCPT to mrsecretxowl.com. Lalu kita klik kanan, kita follow, kita masuk ke TCP stream. Lalu pada bagian protokol ini kita langsung akan mendapatkan alamat email kekasihnya Mrs. An, yaitu emailnya Tuan X. Dari message ID ini kita mendapat kiriman pesan dari undercover email sneaky g33key@owl.com, yaitu email dari Mrs. An. Kemana emailnya? Yaitu ke email si Mr. X, Tuan X, yaitu mrsecretxowl.com. Jadi kurang lebih itu teman-teman dari studi kasus nomor 3, apa alamat email kekasih si Mrs. An, Tuan X, yaitu emailnya ini, mrsecretxowl.com. Untuk studi kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Arta Nugraha. Perkenalkan, nama saya Paranama Rudin dengan NIM 172250, akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Arta Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 4, 2 barang apa aja yang disuruh AN ke kekasihnya si Tuan X. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Wirsak. Di sini kita ketikkan SMTP, kita cari, yang 88, kita klik kanan, kita pilih follow, kita pilih TCP stream, nah di sini kita bisa lihat pesan yang dikirimkan oleh si AN kepada Tuan X. I sweet it, bring you fake passport. Di sini si AN menyuruh Tuan X untuk memberikan paspor palsu dan sejumlah uang tunai yang akan dikirimkan ke alamat email yang sudah diberikan oleh si AN. Untuk penjelasan alamat email sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya Taufik Ismail. Ya, saya melanjutkan dari presentasi sebelumnya, yaitu oleh Farhan Amarudin. Dengan saya sendiri Taufik Ismail dengan NIM 17215032. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus nomor 5 dan nomor 6. Yang pertama itu, apa nama lampiran yang An kirimkan kepada kekasih rahasianya. Sekarang kita buka Wirsak.
Di sini kita tulis SMTP, kita enter. Di sini kita pilih yang ada nomor 88 ya. Lalu kita klik kanan, itu kita pencet follow. Lalu TCP stream. Di sini akan muncul sebuah kode-kode untuk yang studi kasus saya. Nama filenya itu ada di sini, Ini nama filenya itu script ranges post.document. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus selanjutnya, yaitu nomor 6, di kota mana dan di negara manakah mereka berencana untuk bertemu. Kita buka lagi WinShark-nya, kita tulis ulang SMTP, kita enter. Di sini kita cari nomor 88 lagi karena yang sebelumnya itu ada di situ. Kita klik kanan, kita follow TCP stream lagi. Nah, di sini kita gulir ke bawah, kita scroll. Nah, di sini tuh ada kode acak. Ini kita copy semua. Sampai bawah. Klik kanan, lalu copy. Setelah di copy, kita ke browser. Nah, kita buka ini, namanya motobit.com. Kita enter di sini. Di sini jangan lupa kita centang export to binary file. File name-nya itu yang tadi. Ini kita copy dalam dokumennya. Lalu kita paste di sini. Setelah itu, kita convert to short data. Kita tunggu dulu. Nah, ini kita pilih paling bawah. Nah, setelah itu akan download selesai, kita langsung open. Nah, disinilah Ana akan bertemu dengan kekasihnya, yaitu di Playa del Carmen, di Jalan 1 AV, Constituents 1 Share 10X lah di Mata Avenida. Oke, sekian presentasi dari saya dan studi kasus dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Tama Prastia dengan NIM 1722504, kelompok 1 untuk kelas 17 6A 26. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan bahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh beberapa rekan saya terkait aplikasi Wireshark gitu ya. Jadi di aplikasi Wireshark tersebut kita sudah memiliki file berextension pickup, di mana pickup ini memang berisi rekaman gitu ya, rekaman traffic terkait dengan internet. Nah, di sini kita coba remind ulang bahwa di sini ada seorang perempuan bernama Undercover. Nah, di sini beliau ini menghilang gitu secara misterius. Nah, sehingga tim penyidik mau melihat aktivitas yang dilakukan sebelumnya oleh ini sampai dengan dia dinyatakan hilang gitu ya. Jadi ya penyidik mau coba investigasi dari situ. Nah, di sini yang akan kita cari adalah nanti terkait hash MD5 dari file yang berhasil kita cek gitu ya melalui
Wireshark seperti itu. Nah, ada dua hal. Jadi saya mau melihat keaslian dari file lampirannya tadi. Selanjutnya saya akan melihat juga MD5 untuk gambarnya, gitu ya, gambar yang tadi sempat saya save. Jadi langkah yang pertama adalah kita buka kita buka softwarenya. Di sini namanya MD5 Checker, dan MD5 Checker ini kebetulan portable, jadi kita bisa install. Nah, saya mau melihat nih picture 1 sama secret push ini, gitu ya. Sebentar, saya kecilkan. Oke, di sini sesimpel kita bisa drag and drop gitu. Jadi kita mau ambil picture-nya misalkan gitu ya. Ini sebelumnya saya buka dulu ya. Nah, ini picture-nya berisi peta yang tadi ya, yang di file attachment-nya. Nah, di sini akan saya drag and drop di sini. Nah, di sini ada MD5-nya gitu. Termasuk attachment-nya gitu ya. Saya lihat juga. Oke. Nah, ini salah satu ya poin di MD5. Jadi MD5 itu, maksud saya MD5 Checker ya, dia tidak akan bisa melihat current ya, current MD5, yang artinya dia nggak bisa melihat code MD5-nya ketika filenya terbuka gitu. Nah, ini saya tutup filenya. Oke, di sini saya remove dulu. Nah, di sini saya coba masukkan ulang. Nah, ini terlihat ya. Jadi di sini ada dua. Jadi yang pertama itu adalah nomor 7 ya. Berapa nilai MD5 hash dari lampiran tersebut. Jadi kita mau melihat MD5 dari lampiran atau attachment dari emailnya. Nah, di sini terlihat untuk attachmentnya MD5-nya adalah sekian ini. Seperti itu. Sedangkan yang kedua, kita mau melihat MD5 dari gambar yang disematkan dalam dokumen lampiran. Di mana tadi ada gambar satu titik lokasi. Nah, kita juga mau cek keaslian dari gambar tersebut gitu kan, untuk kebutuhan forensik. Makanya kita catat juga nanti untuk code MD5-nya. Seperti itu. Nah, nanti ketika si penyidik sudah berhasil mendapatkan informasi dari misalkan laptop atau komputernya si suspek gitu ya, atau korban. Nah, di situ nanti mereka bisa membuka emailnya dan melihat kira-kira beneran sama nggak. Kalau di sini code MD5-nya match dengan yang ada real di perangkat An selaku korban di situ ya, berarti ini sudah sesuai seperti itu. Jadi ini salah satu kebutuhan untuk digital forensik, di mana MD5 ini memang digunakan untuk menghash apapun itu ya, apapun itu maksudnya yang kaitannya dengan data, baik itu teks, file gitu atau dokumen gitu ya. Nah, itu bisa di MD5. Nah, terus bedanya apa dengan enkripsi? Nah, bedanya kalau di MD5 ini dia memang satu arah saja, dia tidak perlu atau tidak membutuhkan dekripsi karena MD5 itu tidak berubah untuk code-nya. Sedangkan kalau enkripsi dia butuh dekripsi untuk membukanya, dia butuh key gitu ya, dan dia dua arah seperti itu. Sekian dari saya. Jadi di sini untuk kebutuhan hash ya, kita mau mencari MD5 hash dari file lampirannya itu sudah terpenuhi, dan juga untuk nilai MD5 untuk gambarnya juga sudah terpenuhi seperti itu. Dan di sini tools yang kita gunakan, yang pertama kita tetap pakai Wireshark seperti yang digunakan sebelumnya. Untuk saya bisa tahu stream dari transaksi email ini ya. Nah, setelah saya sudah dapat streamnya, akhirnya saya menggunakan Motobit untuk bisa mengekspor file extensionnya seperti itu. Nah, maaf, bukan file extension, file attachmentnya. Nah, setelah saya dapat file attachmentnya, saya buka karena file attachmentnya aja nggak cukup. Saya mau melihat isi dari file attachmentnya, dan ternyata di file attachment itu ada gambar. Nah, saya juga mau melihat kira-kira gambar itu sesuai atau enggak gitu ya. Itu sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya gitu ya, sudah melihat apa yang sudah saya kerjakan. Mungkin ya ini sifatnya share.
tapi juga apa yang kami lakukan ini adalah pemenuhan tugas untuk komputer forensik gitu ya, mata kuliah komputer forensik seperti itu. Sekian dari saya, semoga berkenan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.